Kan habis kita diajak ngobrol sama si Om Botak ya. Ya, saya datang emang panggilan hati dan mohon maaf podcast itu nggak ada honornya. Saya datang dan saya udah tahu tahun dulu kan saya juga diundang karena emang panggilan hati. Kok semua ulama diem aja? Kok nggak ada yang menjelaskan yang sebenarnya, yang dipahami oleh para ulama? Ya sudahlah, kita pasang badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lagi rame di sosial media, yaitu Buya Aradi Hashim menjawab pertanyaan jamaah bagaimana sikap kita kaum muslimin, yaitu menyikapi pejuang umat muslim di Palestina ya. Seperti yang kita tahu adalah pejuang Gaza maupun ada faksi-faksi seperti Fatah, Hamas. Yang kita tahu kemarin Buya Aradi podcast di Om Botak Deddy Kobuzer, sehingga banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial ya, lebih banyak berbicara tentang Hamas, sehingga mengundang banyak reaksi dari masyarakat, dari netizen yang mendukung perjuangan Palestina. Jadi dianggap Buya Aradi ini setengah hati mendukung Palestina karena Buya Aradi yaitu tidak mendukung pejuang Hamas. Padahal kita ketahui bahwa pejuang Gaza atau pejuang Hamas di sana merupakan warga Palestina juga. Baik, seperti apa? Langsung saja kita simak videonya. Yang sekarang ini dialami saudara-saudara kita ini keluar dari tema Buya ya, Ya. Di Palestina. Kira-kira apa sikap kita dan perjuangan kita untuk membantu para mujahidin Palestina itu? Untuk diberikan bimbingan Buya. Yakin? Terima kasih. Nggak takut dibully? Nanya begitu nggak takut dibully ya Bib ya? Saudara-saudariku bukan Allah, ini zaman fitnah, ini zaman dibalik-balik. Ya, kita ini jangan mau dipecah belah oleh fitnah yang namanya sosial media. Ya. Tidak ada muslim kecuali darah dagingnya cinta dengan tanah suci Palestina. Dan semuanya bercita-cita untuk berjuang di sini dan di sana. Gak ada yang enggak. Namun, innallaha ma'as sabirin. Allah hanya membersamai orang yang sabar. Sabar itu, ini antum baru beda pendapat dalam satu hal, udah ngamuk-ngamuk di sosial media. Gimana nanti perbedaan yang lebih dahsyat lagi? Bisa ngutuk-ngutuk saudara sendiri. Saya tidak perlu klarifikasi, karena emang gak ada yang perlu saya klarifikasi. Yang saya sampaikan sama dengan orang yang diminta datang itu. Nah, sebentar ya, kita stop dulu. Jadi pandangan Buya Aradi terhadap pejuang Gaza atau pejuang Hamas dan dengan ustadz-ustadz Salafi ini hampir sama, karena juga beliau sebelumnya juga Salafi, akhirnya hijrah menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau membuat argumentasi yang dianggap sama ya seperti Salafi, yaitu kalau Salafi kalau kita lihat lebih ekstrim lagi, bahkan mengatakan Syiah, pejuang Hamas itu Syiah karena dianggap bekerja sama dengan Houthi, dengan Hizbullah, dengan Iran. Nah, kalau Buya Aradi mungkin tidak terlalu ekstrim. Artinya Buya Aradi tidak mendukung pejuang Gaza atau pejuang Hamas ini. Jadi beliau hanya mendukung Palestina. Sehingga beliau mendapat hujatan dan bulian dari masyarakat Indonesia yang mendukung pejuang Gaza. Kan habis kita diajak ngobrol sama si Om Botak ya. Ya. Saya datang emang panggilan hati dan mohon maaf podcast itu nggak ada honornya. Saya datang dan saya udah tahu tahun dulu kan saya juga diundang karena emang panggilan hati. Kok semua ulama diem aja? Kok nggak ada yang menjelaskan yang sebenarnya, yang dipahami oleh para ulama? Ya sudahlah, kita pasang badan. Toh habis itu ketua NU bikin pernyataan hampir sama. Toh mereka yang juga, yang saya doakan baik, selamat juga yang ada di Gaza itu pulang. Yang katanya saya hanya tahu 1%, dia sekian
99%. Penjelasan dia sama. Cuma saya tidak terjebak kepada kepada faksi-faksi. Karena seandainya tidak ada faksi-faksi itu, kita tetap cinta dan berjuang untuk Palestina. Maka saya sampaikan kepada antum, saya nggak benci Hamas, saya juga nggak benci Fatah, tapi saya juga nggak pro dengan ideologi mereka. Saya cuma pro Palestina. Maka selama Hamas dan Fatah membela Palestina, kita bersama mereka. Tapi bukan bersama ideologi yang mereka konflik sesama mereka. Kalau mau bela-belaan pro-proan, mana yang lebih pantas? Yang lebih lama berjuang untuk Palestina, Fatah atau Hamas? Fatah. Saya nyaksiin ayah saya almarhum, itu cerita tentang Yasser Arafat luar biasa. Makanya kami dulu paling senang pakai kofiah, yang kofiah namanya. Itu salah satu favorit saya dari dulu. Cuma karena sekarang orang banyak begitu ikut-ikutan, saya nggak pakai. Ya udah, kita pakai yang diijazahkan guru kita aja. Ya. Dan Yasser Arafat itu bahkan meninggalnya itu pun penuh konspirasi. Tadi Buya Radhi menyinggung masalah Bang Onim ya. Bang Onim kan sebelumnya menyinggung Buya Radhi di podcast Deddy Corbuzier yang mengatakan ilmunya Buya Radhi tentang Palestina baru 1%. Tadi dia singgung ya. Dia dan sekarang presiden hari ini itu dari Fatah. Mereka mendirikan gerakan Fatah 40 tahunan sebelum Hamas. Perjuangannya dulu diplomatik dan militer, diplomatik, dua-duanya dijalani. Cuma di tengah jalan, karena Fatah itu mengatakan Ikhwan Muslimin tidak semanhaj dengan kita, maka muncullah orang-orang di belakangan tahun 87 bikin namanya Hamas. Dan saya kasih tahu antum, saya nggak pernah anti Hamas. Cuma saya katakan saya tidak berideologi sama dengan Hamas, boleh nggak? Jangankan Hamas, saya aja beda sama NU Muhammadiyah. Tapi saya cinta mereka gitu, beda nggak? Emang kita kalau beda terus harus benci gitu? Emang kita kalau nggak sama-sama di satu wadah, terus kita harus maksa orang ikut wadah kita? Emang antum kalau beda mazhab pergerakan sama orang-orang yang beda sama kita caci maki? Begitu Rasulullah SAW mengajarkan? Kan enggak. Coba lihat, adakah di situ saya merendahkan Hamas? Tidak ada. Saya cuma mengatakan, bahkan seandainya Hamas tidak ada, Fatah tidak ada, kita berjuang cinta Palestina, titik begitu. Supaya orang tidak terjebak kepada gerakan-gerakan fraksi-fraksi, kelompok-kelompok, fi'ah, ta'ifah. Fokusnya di Palestina. Coba, antum yang hidup tahun 70-an, Hamas sudah ada belum? Pro-nya masih apa waktu itu? Pasti Fatah. Dan masih ada kelompok lain di situ. Masih ingat, bro, antum dulu bully saya karena saya tidak mengkafirkan Syiah. Benar nggak? Masih ingat? Udah lupa kan? Memori kita pendek. Sekarang Hamas duduk dengan Syiah. Kenapa antum tidak kafirkan? Karena antum lupa. Karena sudah fanatis, terlalu cinta dengan Hamas. Buta, orang tidak pro Hamas langsung dibenci. Padahal dulu antum benci ketika saya membela kelompok Syiah tidak kafir kecuali yang hulat. Jangan fanatik buta sama Hamas. Padahal Hamas duduk bareng sama Syiah, ya. Dia Hizbullah atau Iran. Bekerja sama lagi. Jadi maksud Buya Radhi, kita harus mengkafirkan Hamas. Jadi kalau misalnya ada pejuang Hamas dibantu sama Syiah, jadi dianggap pejuang Hamas ini atau pejuang Gaza ini bagian dari Syiah. Apakah seperti itu? Bahwa beliau tidak pro dengan Hamas, tapi mendukung Palestina. Ini kan aneh ya, setengah hati. Kita tunjukin kitab. Imam Syahrastani punya kitab Al-Milal wan Nihal. Abad ke-6 Hijriah, tahun 500-an. Apa kata beliau? Kelompok Syiah itu minal muslimin, masih Islam. Dibully saya. Saya cuma bela Pak Quraisy Shihab, dibully, Pak. Sekarang Hamas mengatakan kami anak rohaninya Khomeini Syiah. Gimana kira-kira? Mana antum yang dulu bully-bully Syiah? Mana Habib yang dulu mengkafirkan Syiah itu mana?
Kenapa nggak konsisten? Justru saya konsisten. Bagi saya Hamas bersama orang Iran, orang Syiah juga nggak ada masalah. Yang penting dia bersama kita dengan Palestina, sederhana. Antum tahu nggak setahun lalu Bashar Assad yang antum benci, presiden mana? Suriah yang antum kutuk di majelis-majelis. Hamas buat persetujuan, tatbik, normalisasi sama dia. Terus konflik sebentar balik lagi. Jauh dari mana? Buka berita-berita resmi dalam bahasa Arab. Nah, beliau selalu sumbernya buka berita-berita resmi dari bahasa Arab ya. Jadi seperti Husein Gaza, Bang Onim yang begitu lama di Palestina mengatakan bahwa masyarakat Palestina sendiri ya, anggaplah sekitar 80% yang mendukung pejuang Hamas. Bahkan di saat gejolak sekarang ini tidak ada yang menyumpah serapah pejuang Gaza ya. Artinya apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi seharusnya masyarakat Palestina mengutuk dong. Malah memberi dukungan lagi kepada pejuang-pejuang Gaza. Apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi sangat kontradiksi dengan fakta yang terjadi di sana dan diceritakan langsung oleh Husein Gaza. Beda pandangan, tetapi pandangan beliau banyak bersumber berita-berita dari Arab. Kalau nggak ngerti, jangan cuma ngikut berita hoax yang muncul di internet. Jadi lebih valid sumber berita dari Buya Ar-Razi daripada orang langsung dari Gaza yang 12 tahun menetap di sana. Dulu waktu saya membela Bashar Assad, saya dikafir-kafirkan orang. Apa? Jadi ada orang nanya di Kalimantan, ada orang nanya gini, apa pendapat antum tentang Bashar Assad? Jawaban saya bukan benar salah, saya cuma ngomong gini, ente kalau jadi presiden terus ada orang bikin rusuh di negerimu, kamu lawan nggak? Lawan. Bashar Assad presiden di Suriah, lalu ada orang bikin rusuh atas nama jihad, boleh nggak dia lawan? Boleh. Dibully juga kita, Pak. Alasannya apa? Bashar Assad Syiah. Ya salam ya akhi, emang ada buktinya Bashar Assad Syiah? Kalaupun iya, sekarang Hamas kerjasama dengan Iran, pusatnya Syiah, dan videonya jelas ya. Khalid Mash'al mengatakan itu pimpinan, ketua hariannya. Apa kata dia? Ini bantuan daripada Iran, negeri Syiah. Mana konsistensi antum? Ya. Justru saya menyiapkan pemikiran-pemikiran kita, nanti kalau seandainya Sunni Syiah gabung, siap nggak? Gitu maksudnya. Yang saya cita-citakan di kepala saya cuma satu, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu saudara. Makanya antum lihat video-video saya sebelumnya, saya mendoakan Hamas, Fatah, Islah. Gak mesti mereka satu dalam satu organisasi, Islah aja selesai. Karena tahun 2007 mereka perang, Pak, bunuh-bunuhan, memperebutkan Gaza itu. Kita nggak mau meniru itu. Antum mau NU Muhammadiyah perang? Nah, mau rebutan Indonesia? Kira-kira begitu. Maka saya cinta Palestina. Maka jika Hamas emang judulnya cinta Palestina, ana ma'akum, saya bersama Hamas. Tapi bukan Hamas sebagai kelompoknya, tapi Hamas sebagai Palestinanya. Ini kan bingung kita ya, bukan Hamas sebagai kelompoknya, tapi Hamas sebagai Palestina. Ya Hamas ya tetap kelompok lah, Pak Ustadz ya. Jadi punya sayap militer, namanya Brigade Al-Qassam. Tapi ya begitu, terima fakta yang ada aja Pak Ustadz. Kalau memang tidak mendukung pejuang Gaza ya sudah, biar masyarakat Indonesia yang selama ini mendukung, memberi dukungan dalam bentuk donasi dan doa. Kalau Anda tidak mendukung ya tetap pada komitmen seperti awal saja. Kita masyarakat dan kaum muslimin di Indonesia tetap mendukung sepenuhnya Palestina ya. Jadi tidak hanya faksi-faksi, tapi kalau kita mendukung Palestina sudah tentu kita mendukung pejuang Gaza di sana. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.